Detik-detik menegangkan terjadi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Di persidangan kemarin diwarnai perdebatan panas antara Farhad Abbas dan kuasa hukum para donatur. Farhad Abbas menuntut agar pihak kuasa hukum donatur menunjukkan surat kuasa dari 577 donatur sebagai pemberi kuasa. Namun yang diperlihatkan hanya 2 donatur saja. Hingga hal ini pun memancing emosi Dodi selaku kuasa hukum donatur. Aksi saling serang secara verbal pun terjadi, disusul dengan aksi gebrak meja dari pihak kuasa hukum para donatur. Aksi menegangkan tersebut disaksikan oleh majelis hakim, kuasa hukum Agus Salim dan juga kuasa hukum yayasan, tapi tidak dihadiri oleh pihak Denny Sumargo. Lantas, seperti apa sengitnya perdebatan di ruang sidang kemarin? Benarkah panasnya perdebatan di ruang sidang kemarin dilanjutkan dengan aksi pemukulan di luar ruang sidang hingga berujung pada laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak Agus dan kuasa hukumnya di Polres Tangerang Kota? Seperti apa pernyataan Agus Salim terkait dirinya dizolimi hingga merasa kecewa dengan urusan donasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan gugatan perdata dari para donatur terhadap Agus Salim dan 3 orang lainnya di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin berlangsung sengit dan juga panas. Tak hanya tajamnya aksi saling serang antara kuasa hukum, bahkan juga diwarnai dengan aksi gebrak meja. Dodi selaku pihak kuasa hukum donatur merasa terpojok karena pihak Agus mendesak supaya menunjukkan terlebih dahulu surat kuasa dari 500 lebih para donatur tersebut baru mencabut gugatan. Pihak kuasa hukum donatur tampak menggebrak meja di ruang sidang sembari menahan emosinya di hadapan majelis hakim. Sebelum dia mencabut kuasa ini, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan 500 orang dengan anggaran 180 juta, tapi mereka merestui hilangnya uangnya Agus 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Bagaimana setuju yang lain? Setuju. Tidak perlu berpikir begitu. Kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa yang mulia. Tidak diajukan. Walaupun tidak diajukan, kita punya kuasa ini. Itu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didasarkan secara ikon. Kalau kuasa ini tidak benar, ikut gak akan terima, majelis gak akan terima. Soal ditegur majelis, makanya jangan emosi dong, kita santai. Tapi jangan desak kita. Kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Dan aturan saya duluan majelis, makanya jangan dipotong. Iya makanya juga jangan minta persetujuan yang lain dong. Momen menegangkan berikutnya pun terjadi ketika tim kuasa hukum donatur mengumumkan untuk mencabut gugatan perdata terhadap Agus Salim. Dodi selaku kuasa hukum donatur kembali menggebrak meja di ruang sidang. Karena Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus mempersoalkan mengapa yang mendaftarkan gugatan hanya 2 orang saja. Hingga perdebatan panas pun akhirnya terjadi antara Dodi selaku pengacara donatur dengan Farhad Abbas selaku pengacara Agus Salim. Tak kalah panas, Farhad pun melontarkan jurus argumentasinya untuk mempertahankan pendapatnya. Bahkan Farhad pun mempertanyakan apakah lawan bicaranya sebagai kuasa hukum donatur ataukah penjahat yang sudah merugikan Agus Salim. Hingga akhirnya terjadi perdebatan panas antara Dodi dengan Rizaldi selaku kuasa hukum Agus. Iya nanti tenang aja. Bapak emosi melulu kita kemarin. Udah. Gua kayak emosi. Bang, hargai persidangan. Ya. Udah. Tandain lo ya. Fotografer kali tandain. Jadi yang mulia surat kuasa ini hanya 2 orang.
sedangkan mereka ngaku dapat 500. Itulah kan Bapak anggap ini kan gilirannya kan masih para pihak aja. Ada tahapan mencatat yang mulia, kami akan melaporkan mereka yang mulia. Kemudian mereka menyuruh uang itu habis, akhirnya uang itu habis. Makanya muncul pencabutan hari ini yang mulia. Nah, sebelum dicabut kalau bisa surat kuasa pencabutan kami terima. Izin yang mulia. Hanya 2 orang ya? Sama-sama. Jakarta 21 Januari 2025 kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang di tempat Sudah interupsi yang mulia, sebentar ya. Kami mau bertanya dulu. Surat pembacaan pencabutan gugatan ini itu berdasarkan surat pencabutan oleh berapa orang? nanti dulu Pak. Nah, saya ikut dia sebelum kami tahu Pak. Ya nanti kan dibaca baru kesempatan ya. Gitu ya. Kan silakan. dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat, pengacara, konsultan hukum dari kantor hukum Parisman Sialoho SHMH, advokat, pengacara, konsultan hukum pada kantor Parisman Sialoho SHMH and Partner atau disingkat dengan PSP Law Office berkedudukan di Jakarta Timur, Office Ruko Building, Jalan Sukadro nomor 37, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan nomor perkara 1415/PDT G/2024 PN Tangerang. Melawan 1. Muhammad Abu Salim sebagai tergugat 1. 2. Denny Sumargo sebagai tergugat 2. 3. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sebagai tergugat 3. 4. Pemerintah Republik Indonesia SEKI, Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI sebagai turut tergugat. Mencabut sehubungan dengan telah dialihkannya sisa dana donasi kepada penerima manfaat lain yang menjadi objek di dalam gugatan ini, sehingga atas dasar kemanusiaan dan didasari oleh karena nurani, maka kami merasa tidak relevan lagi untuk melanjutkan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara tergugat 1. Perlu dihadirkan prinsipalnya yang mulia. Dihadirkan 500 orang prinsipal, benar nggak menjawab? deh bang, Bapak ganti dulu kuhapnya. Kuhap perdatanya kan Dan nanti akan dicabut. Maka akan mempertimbangkan apakah pencabutannya itu. Ini udah pencabutan bukan. Tidak kan macam. Ini kan. Jadi saya harap kita hormati persidangan ini biar keputusan di majelis ya. Dan Ini diserahkan ini kepada sudah majelis. dicampur adukan hal-hal yang sifatnya diam aja dengan cara ini kita jangan dicampur. Nah, tapi yang jelas hari ini kalian bisa Kamu, dapat 1 orang. jangan dikait-kaitkan juga dia di medsos dan di sini. Bukan 500. Nah, ketemu tadi luar kita, saya tunjukin. Ya silakan aja terserah toh sah kan. Mau 2 orang mau berapa ratus dan silakan aja. Tunggu akibatnya. Saya pembuat. Pak. Oke, siapa itu? Ini kan sudah bisa. Boleh kami minta pencabutan dipotong? Keberatan yang majelis, keberatan yang majelis. Sampean pengacara atau penjahat? Kalau pengacara sih dikasih. Bukan kamu yang bilang saya jahat. Nanya. Panggilan Saya nanya. Nggak usah. Gak menghargai sama sekali. Bukan urusan dunia maya dengan dunia Baik, majelis. Ya saya sabar banget, Pak. Saya nggak tahu kok dia halang-halangi. Kenapa saya dihalang-halangi? Kuasa penggugat hadaplah kepada majelis. Baik, majelis. Iya, ada yang mimpi. Ya, inilah kita mari kita buktikan, mari kita tunjukkan. Rijaldi, sikat Rijaldi. Siapa bilang harus? Dia bilang harus siapa? Rijaldi. Rijaldi, sikat. Jangan ada ini. Belum persidangan kita hormati ya.
Kalau masalah keras-kerasan saya mau bisa balik keras. Tapi saya berusaha Saya berusaha untuk tenang dari tadi menghormati persidangan. Orang hukum bicara keras-kerasan. Nggak bagus. Aman. Iya, dari tadi saya. Setelah terjadi ketegangan yang begitu memanas di ruang persidangan, Farah Tabas selaku kuasa hukum Agus Salim menilai bahwa ketegangan terjadi karena pihak kuasa hukum donatur mencabut gugatan perdata. Namun, pihak Agus melalui Farah Tabas justru mempertanyakan bahwa sebelumnya yang menggugat perdata Agus hanya 2 orang. Namun sebelumnya, pihak donatur sudah mendaftarkan gugatan perdata atas Agus selama ini dan menyebut bahwa ada 577 orang. Dan setelah dicek di muka majelis hakim, menurut Farah Tabas, rupanya pengakuan tersebut adalah bodong dan langsung segera dilaporkan oleh tim kuasa hukum Agus sebagai sebuah tindakan pidana. Pengakuan itulah yang menjadi dasar hukum bagi yayasan dan juga Denny Sumargo untuk mengalihkan dana donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT. Selain itu, menurut Rizaldi, selaku tim kuasa hukum Agus Salim, patut diduga bahwa surat kuasa dari pihak donatur itu adalah palsu adanya. Ini adalah persidangan yang paling keji yang kita alami, di mana pihak donatur memberi kuasa kepada pengacara-pengacara yang dulu adalah pengacara daripada yayasan, yang mereka mengundur ditunjuk untuk menjadi pengacara donatur, mulai dari sumbangan 6.000, 12.000 memberi kuasa 500 orang. Dan mereka juga menyetujui agar dana 1,3 miliar sudah habis dibagi NTT. Hari ini masih terjadi persidangan. Saya minta segera lu cabut, karena bagaimana orang menggugat turut terlibatnya dalam Menteri Sosial Agus Salim, yayasan juga digugat sama dia, padahal dia dulu adalah pengacara yayasan. Boleh nggak itu pengacara mantan ini tiba-tiba menggugat itu aja udah kelihatan. Nah itu saya pertanyakan, dan mereka setuju dan menerima laporan menyatakan itu sudah benar. Kemudian mereka membuat laporan kepada Menteri Sosial. Mereka masih menggugat Menteri Sosial. Nah, hari ini mereka datang terlambat. Nah, jadi ingat, catat siapa-siapa saja pengacara donatur dan siap-siap termasuk donaturnya kita akan laporkan bahwa kalian main-main hanya mempermalukan Agus, ya. Yaitu yang 500, tapi yang 7.500 kita anggap masih positif. Bahkan uang kalian saat ini digunakan untuk menyumbang dan lagi berproses oleh tim pembela kaum lemah ini semua. Ini kawan-kawan semua yang siap membela Agus. Ini adalah satu kejahatan peradilan, terutama melawan orang buta. Orang buta harusnya dituntun, ini dijadikan tontonan sama mereka. Saya sebagai kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong, ya terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong. Dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Nopi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Betul. Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Ya. Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal, ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan. Kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut. Kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya
surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan, memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Pengacara donatur juga menilai bahwa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin berlangsung sangat tegang dan memanas. Terjadinya perdebatan di antara pengacara dengan nada keras dan emosi sangat disayangkan dan dinilai memalukan oleh Pak Risman selaku kuasa hukum para donatur. Momen yang seharusnya menjadi kesempatan bagi para pengacara untuk membela klien mereka malah justru terjadi aksi saling serang secara personal dalam batas verbal. Memang kalau kita melihat proses persidangan hari ini sedikit agak berbeda karena kondisi tensi yang naik turun, ya. Tapi kita sangat menghormati semua sikap yang terjadi di meja persidangan. Hanya satu, memang kita harus menghargai proses persidangan dengan baik, selayaknya bagaimana kita seorang penegak hukum. Tentu ada mekanisme yang bisa ditempuh secara normatif. Bagaimana mekanisme persidangan? Ada tahapan-tahapan. Kalau kita bertujuan untuk membantu Agus, kita masih bisa tempuh dengan cara yang lebih elegan, dengan menurunkan tensi. Tapi kalau kita berjuang dengan cara yang akhirnya saling menyerang, menimbulkan kemarahan-kemarahan, ini akhirnya muncul idealis masing-masing. Ini yang disayangkan, maka terjadi tadi di persidangan. Kita melihat begitu banyaknya perdebatan, akhirnya semacam persoalan personal. Padahal kita tidak memiliki persoalan personal secara pribadi kepada masing-masing kuasa hukum. Kan begitu ya? Kita hanya persoalan membela prinsipal. Namun demikian, apa yang terjadi hari ini, semoga ini menjadi satu peristiwa yang tidak dapat terjadi di dalam persoalan-persoalan hukum lainnya. Karena jujur, ini adalah satu peristiwa yang memalukan. Memang agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin nggak hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah, dari pihak tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan karena agendanya kembali mundur ke belakang kan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini. Ya kan, nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Geger, kemarin momen menegangkan terjadi saat perdebatan antara Farah Tabas dengan pengacara donatur di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang. Dan usai persidangan kemarin, pihak Agus Salim kembali membuat laporan polisi di Polres Tangerang Kota. Lantas, laporan polisi apa lagi yang dilayangkan oleh pihak Agus Salim? Benarkah usai persidangan kemarin terjadi aksi penganiayaan di antara pengacara? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Usai menjalani sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, pihak Agus Salim kembali membuat laporan polisi. Agus Salim yang diwakili oleh kuasa hukumnya melayangkan laporan polisi atas 4 oknum pengacara donatur di Polres Tangerang Kota dengan dugaan pemalsuan surat kuasa otentik dan juga keterangan palsu. Pasalnya, kuasa hukum donatur sebelumnya mengaku jika gugatan perdata diajukan sebanyak 577 donatur. Tapi ternyata saat di persidangan kemarin, mereka pun mengaku hanya 2 orang donatur saja. Hal itulah yang membuat pihak Agus menempuh laporan polisi baru dan meminta polisi untuk segera menangkap oknum pengacara tersebut. Namun, para kuasa hukum donatur mengaku jika mereka telah mencabut gugatan perdata atas Agus karena alasan kemanusiaan, di mana mereka merasa kasihan kepada Agus yang akhirnya tidak mendapatkan donasi dan dikhawatirkan Agus
Agus mendapat tekanan psikologis dari gugatan perdata mereka. Untuk agenda malam hari ini pada tanggal 22 kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan terkait masalah surat autentik atau keterangan tidak benar yang diduga dilakukan oleh dari tim kuasa hukum dari donatur. Jadi semuanya baik dari kuasa hukum donatur, dari ketiganya kita sedang proses laporkan di Polres Tangerang. Sudah diterima berarti ya laporannya ya? Sudah diterima ya, hari ini resmi tim pembela kaum lemah telah melaporkan oknum pengacara donatur yang telah melakukan dugaan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan surat kuasa ya, yang dimana menurut keterangan mereka pada tanggal 8 Januari 2025 telah menyiapkan 500 surat kuasa ya. Tetapi setelah dicek di persidangan tadi itu, surat kuasa yang diterima oleh majelis hakim dan kuasa hukum tergugat satu tim pembela kaum lemah hanya 2 orang yang mengajukan gugatan ya. Artinya apa? Di sini telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 4 oknum pengacara ini yang berinisial DY, PM, dan PB ini. Dia telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, seakan-akan gugatan bisa diajukan. Ini kan dikhawatirkan apa? Donatur tidak ikhlas ya menggugat kepada Agus, tetapi dibuatlah rekayasa seolah-olah kita merancang untuk menggugat, mengambil hak uang 1,3 miliar ini. Tetapi kita minta kepada pihak Polres Tangerang Kota untuk mengecek ya, apakah benar surat kuasa 577 itu memang ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka harus diperhatikan ya, minta kepada atensi Polres Tangerang Kota untuk menangkap 4 oknum pengacara ini, karena dikhawatirkan terjadi malah praktek advokat. Untuk pasal yang disangkakan dugaannya adalah terkait pasal 351. Sama. Untuk yang masalah terlapor yang kuasa dari donatur, kita sangkakan pasal di pasal 263 dan 266. Perihal apa saja Pak itu isi pasalnya sendiri? Ya, pemalsuan surat otentik itu pertama, dan yang kedua terkait masalah keterangan tidak benar. Berarti keterangan palsu ya, bisa katakan Bisa. seperti itu ya? Untuk bukti terkait masalah terkait 263 dan 266, kita melampirkan bukti pertama gugatan dari donatur, gugatan penggugat, terus yang kedua juga surat kuasa dari kuasa donatur kepada pemberi kuasanya. Kemudian Semuanya itu merasa kita ini mempermainkan. Padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 ini semua sama, pelajarannya sama, buku KUHAP ya kan, kirnya itu sama, hukum acaranya juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan? Bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai 1 kali. Nah, kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar, ya kan? Nah ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur itu, gitu loh. Nah urusan ini udah selesai, kasus ini ditutup, ya kan? Ngapain lagi? Yang mendasari akhirnya kami mencabut tentu didorong oleh rasa kemanusiaan dan naluri. Sekarang Agus saja sudah menjadi kecewa dan menjadi korban akibat daripada uang ini sudah tidak ada. Menurut bagaimana perasaan yang bersangkutan sebagai penerima hak yang seharusnya menurut keterangan yang disampaikan di media. Namun akhirnya pada saat kita melihat yang bersangkutan harus kita lanjutkan di dalam gugatan persidangan, padahal secara kemanusiaan naluri saya itu juga atau kami itu tidak tega, maka ya sudahlah, lebih bagus kita cabut supaya tidak menjadi satu tekanan psikologis juga pada Agus. Secara moralitas dan naluri kami tidak tega lagi menuntut saudara Agus ini, karena dia sudah tidak menerima manfaat, masa iya kita harus tuntut lagi atas penggunaan uang yang senilai 138 juta katanya. Kalau dipikir-pikir
dia udah nggak menerima manfaat lagi dari itu. Nah ini makanya kami itu tidak tega, lebih bagus ini udah kita cabut dan sudahi. Berarti udah resmi bahwa ini sudah dicabut ya Bang? Iya, Itu sudah kita cabut. Salah satu tim kuasa hukum Agus Salim bernama Denny Irawan, usai sidang kemarin diduga mendapatkan penganiayaan berupa pemukulan yang diduga dilakukan salah satu pengacara donatur. Hingga ia pun sudah melayangkan laporan polisi di Polres Tangerang Kota atas dugaan penganiayaan. Denny mengaku sudah menjalani visum di rumah sakit dan bukti visum pun sudah diserahkan kepada polisi. Pihaknya pun juga berharap agar Polres Tangerang Kota untuk segera memproses laporan polisi yang telah dibuatnya atas oknum pengacara tersebut agar mendapatkan efek jera. Terus yang kedua juga terkait adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum pengacara dari donatur. Pada tadi kejadian di ruang sidang telah ada korban yang telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut dan sedang juga kita laporkan pada malam hari ini. Kita kecewa juga ya terhadap beberapa oknum pengacara ya, yang setelah kita sidang tadi itu sempat terjadi kegaduhan, kekacauan dalam persidangan. Masa ada pengacara yang gebrak-gebrak meja itu? Itu kan tidak etis itu sebagai oknum pengacara itu. Dia advokat ya, pengacara, ngerti hukum lah, ngerti etika, hubungan antara klien dan advokat, hubungan sesama rekan sejawat advokat ya. Tetapi dia setelah persidangan ini Pak korbannya, Pak Denny Irawan yang tadi merasakan. Jadi malam ini saya sudah melaporkan saudara oknum pengacara yang berinisial D ke Polres Tangerang Kota atas tindakan penganiayaan yang dimana yang dia lakukan di PN Tangerang Kota tadi. Dan walaupun dia berbicara tadi dia bilang tidak memukul, tapi kan saya merasakan dan ini kan memar. Dan tadi kita udah visum ke Polres ke rumah sakit dan itu dokter menyatakan memang ada memar tindakan pemukulan. Untung saya itu pakai jas, kalau nggak pakai jas mungkin lebih parah mungkin rasanya. Ya itu aja sih. Saya cuman sangat saya sayangkan karena dia bukan orang yang ini ya, dia orang berpendidikan, dia orang dosen kata dia kan, dia bisa melakukan hal seperti arogansi seperti itu, melakukan pemukulan. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan, itu aja. Saya cuma minta dari pihak Polres Tangerang Kota untuk segera diproses orang ini agar ada efek jerahnya, itu aja sih, biar nggak semena-mena dan tidak arogan, itu aja. Terlepas nanti adanya upaya-upaya hukum yang mau dilakukan, itu sah-sah saja ya kalau dia silakan saja, tapi kita tempuh lewat mekanisme. Geger, pihak Agus Salim sudah membuat laporan polisi di Polres Tangerang Kota dengan pasal pemalsuan dan juga pasal penganiayaan terhadap pengacara donatur. Lantas apa yang membuat Agus Salim merasa terzolimi dalam gugatan perdata dari pihak donatur? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kemarin, pihak Agus Salim hadir dalam sidang gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak donatur di Pengadilan Negeri Tangerang. Pihak Agus Salim pun sangat kecewa. Bagaimana tidak, ketika uang donasi sudah habis diberikan kepada korban bencana alam di NTT oleh pihak yayasan atas persetujuan para donatur, Agus Salim masih saja digugat. Dan anehnya lagi, dalam petitum gugatan pihak donatur, uang donasi yang digunakan untuk pengobatan Agus Salim sisanya pun dibagikan kepada penerima manfaat yang lain. Karena itulah, Agus pun merasa sangat kecewa dengan pihak donatur yang menggugatnya ke pengadilan secara perdata yang seakan mempermainkan dan juga menzolimi dirinya. Kita akan menunjukkan bahwa kezoliman itu ada. Kalian lihat, uang udah habis, uang udah diambil, kemudian masih digugat lagi 1,3 miliar. Uang udah habis. Dan dalam petitum gugatannya apa? Minta uang itu buat penyembuhan aku sampai sembuh. Kemudian kalau disisain baru dibagikan, ini nggak diobati, nggak diapa-apain, langsung dibagiin. Yang mau tunggu kayak putusannya atau cabut dulu ini nggak ada yang terjadi. Oke, saya ingatkan kepada pengacara-pengacara itu, terutama Pablo ya,
Hati-hati dulu, hati-hati. Ini tidak permainan, ini kezaliman. Kalau main-main tuh, ya main-main aja lah, sindir-sindiran. Ini kezaliman. Betul pakai pengacara, melibatkan unsur negara yang namanya yudikatif, namanya hakim. Jadi hakimnya serius, tapi penggugatnya misterius. Betul nggak? Misterius, dari pengacara yayasan menjadi pengacara donatur. Nah sekarang apa yang terjadi adalah ribut antara mantan ketua yayasan dan ketua. Ribut, berantem. Kalau dulu para tabas yang berantem, sekarang mereka yang berantem. Mudah-mudahan ini adalah kutukan Tuhan. Orang yang mempersulit orang buta, akhirnya mereka ribut dan rebut-rebutan sendiri. Kecewa banget. Sangat kecewa. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Kalau untuk prosesnya pengobatan tetap berjalan sih. Tetap aja kalau pengobatan tetap berjalan sih. Walaupun itu udah diarahkan ke NTT sana, udah bodo amat sih. Ya udah apa aja yang pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya. Mau dari penampil dari ujung rambut sampai kaki, mau saya ngomong nggak ngomong, nyampur tetap aja salah. Ya biarin aja. Terserah mereka. Saya udah bodo amat sih. Udah itu aja sih. Ya bodo amat, saya juga nggak ngelihat juga. Ngapain saya peduliin juga sih? Emang saya ngelihat. Saya juga nggak ngelihat mau komenan mereka seperti apa juga. Saya kan buta. Mereka aja yang komen-komen capek-capek. Ngetik-ngetiknya buat apa? Orang saya juga nggak ngelihat. Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Menikmati hidup atau seperti apa sih? Dia menikmatin hidup lah, ngapain kita nikmatin hidup orang, hidup kita yang nikmatin dulu lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.